Shalom Sobat Muda DYC, bersama saya Pastor Fari Komansilan. Pagi hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana kita sebagai anak-anak muda kita mampu untuk kita mengatasi yang namanya bad mood, mengatasi yang namanya perasaan yang tidak baik. Sehingga dalam beraktivitas kita mampu beraktivitas secara maksimal, mampu kita beraktivitas dan mewujudkan karakter Kristus dalam diri kita. Nah, perasaan-perasaan bad mood itu seringkali mengganggu kita. Dan kita seringkali mempersalahkan segala sesuatu yang di luar diri kita. Yaitu seringkali oleh karena keadaan di luar sana, atau mungkin orang-orang di luar sana yang memperlakukan kita tidak baik. Sehingga kita mengatakan bahwa my attitude based on how you treat me. Bagaimana engkau memperlakukan aku baik, maka aku kan berlaku baik. Atau mungkin ada keadaan yang membuat perasaan kita menjadi down. Mungkin itu di jalan, kita mengalami suatu keadaan yang tidak mengenakan, kemacetan misalnya, atau kita mengalami hal-hal yang membuat kita harus terburu-buru, terlambat dan sebagainya. Dan itu membuat kita tidak mampu beraktivitas dengan baik karena perasaan kita mengalami bad mood. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan yang mengatakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Mari kita belajar sama-sama pagi hari ini. Yang pertama, kita perlu sadari bahwa dalam diri kita berdiam Sang Shalom. Dalam diri kita berdiam Sang Sukacita. Bukankah dalam diri kita ada Kristus, ada Yesus, dan kita sudah diubahkan oleh Yesus? Nah, kalau dalam diri kita ada Kristus, Sang Shalom itu, Sang Damai Sejahtera itu yang akan menenangkan, yang membuat kita nyaman, yang membuat mood kita semakin hari itu semakin tenang. Apapun keadaannya, kita mampu mengatasi perasaan-perasaan tidak enak. Kenapa? Karena dalam diri kita ada Sang Shalom. Amin. Yang kedua, sadari bahwa tiap saat kita perlu mewaspadai keadaan hati kita. Nah ini, sebagai anak-anak muda, kita perlu untuk mewaspadai keadaan hati kita. Nah, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan dalam keseharian kita. Perilaku orang misalnya, bagaimana orang men-treat kita, memperlakukan kita, atau situasi tertentu, keadaan sekeliling kita, kemacetan, membuat diri kita juga nggak merasa nyaman, atau cuaca yang panas sekali ketika kita beraktivitas, atau mungkin kita mengendarai kendaraan roda 2 misalnya di luar sana ketika kita berjalan dan kita merasa kepanasan, dan itu membuat mood kita tuh nggak enak banget gitu. Atau dan lain hal sebagainya. Saudara perlu menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, itulah yang tidak bisa kendalikan. Bagaimana orang memperlakukan kita, bagaimana cuaca, bagaimana situasi di sekeliling kita, itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Kita bisa mengendalikan perasaan kita. Kita bisa mengendalikan bagaimana kita berespon dengan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Itu perlu kita waspadai. Sebagai anak-anak muda perlu mewaspadai itu. Yang pertama kita tahu bahwa dalam diri kita ada Shalom, ada Sang Damai Sejahtera. Maka kita perlu mewaspadainya dalam berespon segala sesuatu, dalam meresponi segala sesuatunya. Mari, coba
coba kita belajar untuk kita bisa mengendalikan perasaan-perasaan tidak enak kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu menghibur kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hidup kita adalah it's all about menghidupi cerita Tuhan dalam diri kita. Hidup kita it's all about bukan cerita kita sendiri. Sebagai anak-anak muda, hidup kita melulu adalah kita menceritakan Tuhan yang berdiam dalam diri kita. Amin? Ya, tentu ini yang menjadi pendorong kita untuk kita bisa mengatur emosi kita, perasaan-perasaan kita. Sehingga apa? Apapun keadaannya, maka perasaan saya ada penghiburan. Kalipun mungkin perasaan saya tidak enak, tapi ada penghiburan dari Tuhan yang menghibur saya sepanjang hari ini. Mari kita belajar sama-sama. Bagi kita mengatakan bahwa no more bad mood. Kenapa? Karena dalam diri saya ada Kristus yang menghibur saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ini kami ya Tuhan, anak-anak muda, dan kami percaya bahwa Engkau yang berdiam dalam diri kami. Engkau yang menjadi penggerak diri kami. Sehingga dalam keseharian kami bukan melulu bercerita tentang diri kami yang penuh kekurangan, tapi dalam diri kami menceritakan kepada orang-orang di luar sana bahwa ada Kristus yang berdiam dalam diri kami. Ada Kristus yang menggerakkan diri kami untuk kami memiliki perasaan yang baik. Terus hibur kami ya Tuhan kalau kami mengalami bad mood hari ini. Terus topang kami ya Bapa supaya kami mampu mengatasi perasaan-perasaan bad mood kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.